Baik teman-teman sekalian, kita eh, berlanjut ke sesi kedua dari webinar atau bimbingan teknis terkait metodologi penelitian berbasis Peace Education hari ini. Adapun pemateri kedua pada siang hari ini adalah Bapak Dr. Sutomo M.Sos yang akan menyampaikan materinya tentang penelitian kualitatif berbasis Peace Education. Nathan. Untuk mempersingkat waktu, saya rasa saya tidak perlu membacakan kurikulum vitae dari Pak Tomo karena saya yakin Pak Tomo ini kalau di FIK atau di PAI terutama pasti sudah menjadi idola dan dikenal banyak orang pastinya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Dr. Sutomo M.Sos untuk menyampaikan materinya. Oke, monggo Pak Tomo. Baik, terima kasih Mbak Isna dan teman-teman semuanya. Meskipun agak lebih Mbak Isna itu, kayaknya banyak sarapannya itu pagi-pagi. Dari yang sarapan nih Pak Tomo. Oke. Baik, kalian, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wisna dan teman-teman tim dari FIK yang saya hormati, yang saya banggakan, teman-teman semuanya, para mahasiswa yang insya Allah separuh galuh, tapi dengan eh, bertemunya siang hari ini, insya Allah akan menurunkan tensi galaunya, akan menjadi penyemangat baru bahwa sahabat-sahabat sekalian bisa memastikan bahwa apa yang hendak diteliti dalam tugas akhirnya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat, ya. Baik teman-teman sekalian, dalam kesempatan yang baik ini saya diberikan kesempatan sama teman-teman FIK, khususnya dari Mbak Isna yang agak lebih tadi itu. Eh, Beberapa hal yang perlu saya antarkan. Yang pertama memang dalam belajar riset dari sebuah proses kita semuanya untuk menyandang gelar sarjana atau mungkin pasca sarjana, magister maupun doktor seperti termasuk kayak Mbak Isna ini, mudah-mudahan menjadi penyemangat, ya, menjadi penyemangat. Ketemu adik-adik itu menjadi semangat yang baru, gitu kan. Adik-adik sudah mau selesai skripsi, wah berarti saya juga harus selesai doktor saya. Kira-kira kata begitu. Amin. eh ya, teman-teman sekalian, jadi ini sebenarnya adalah merefresh dari proses adik-adikku semuanya dalam belajar terkait dengan metode penelitian dalam 1 tahun, ya kira-kira, penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Tapi memang eh, belajar atau menuntut ilmu itu jangan hanya berhenti dalam belajar menuntut ilmunya, tapi juga harus diikuti dengan amaliyahnya, diikuti dengan prakteknya. Itu baru kelihatan bahwa ilmu itu manfaat karena dipraktekkan. Nah, salah satu cara kita untuk memastikan apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari ini memberikan manfaat, tentu kita harus mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Nah, kira-kira adik-adik semua sudah merasakan itu enggak? Atau sudah memulai bahwa adik-adik pengen menebar manfaat? Salah satunya adalah dengan melakukan penelitian. Gimana adik-adik? Sudah mulai baca-baca, sudah mempersiapkan belum? Mana ini? Jangan-jangan di Zoom-nya ada terus ditinggal makan keluar. Sudah Pak, tapi bingung. Oh, Alhamdulillah. Kalau Anda bingung, itu menunjukkan bahwa Anda itu berpikir. Jadi, Alhamdulillah, masih bingung. Kalau Anda nggak bingung sama sekali, berarti Anda sudah lost.
Jadi loss itu artinya Anda nggak mikir apa-apa, jadi nggak ada masalah kayaknya. Oke, baik teman-teman sekalian, topik yang diberikan saya itu kaitannya dengan penelitian kualitatif dalam perspektif physics education. Eh, Sedikit kita mengulas, ataukah saya mengulas dari apa yang tadi atau mungkin kemarin sudah disampaikan terkait dengan body knowledge dari physics education, termasuk eh, aspek-aspek kerangka-kerangka apa saja yang menjadi bagian dari PES Education atau ruang lingkup PES Education, bahwa PES Education hari ini memiliki menjadi isu-isu yang sangat strategis. Kenapa? Karena selain di aspek global, meskipun ini terlalu jauh kita mikirnya, ternyata perdamaian itu tidak semudah dengan apa yang seringkali kita diskusikan di kafe, di kampus, di belakang meja dan lain-lain. Tapi sebelum masuk di hal yang paling besar, sebenarnya peace education itu bisa kita lihat dalam perspektif personality. Artinya secara pribadi, kita pun bisa memastikan sebenarnya dalam diri kita itu sudah ada semangat untuk senantiasa mengantarkan kedamaian atau tidak. Nah, ini yang perlu kita renungkan bersama, bahwa kita semuanya ini adalah entitas, person yang punya peran penting di dalam mewujudkan perdamaian itu. Nah, dalam konteks penelitian, teman-teman sekalian, seringkali kita dengar bahwa research is nothing but an activity to project, verify, falsify, and or discover valid knowledge. Artinya apa, teman-teman sekalian? Bahwa riset itu tidak lain dan tidak bukan adalah aktivitas untuk menghasilkan sesuatu, untuk menverifikasi, untuk melakukan interpretasi, dan atau menemukan ilmu pengetahuan yang baru. Nah, ini harus menjadi penyemangat pertama ketika adik-adikku semuanya itu pengen atau hendak melakukan penelitian. Setidak-tidaknya semangat ini akan mengantarkan kita semuanya bahwa kita melakukan penelitian itu adalah dalam rangka kita menghasilkan sesuatu. Artinya menghasilkan sesuatu, jangan sampai kita melakukan penelitian itu apa yang sudah pernah dilakukan oleh orang dan sama yang kita lakukan. Berarti kita belum menghasilkan sesuatu. Berarti kita hanya menjiplak apa yang sudah dikerjakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Ya, adik-adik semuanya harus bersemangat untuk menghasilkan sesuatu, meskipun hasilnya itu ada kemiripan-kemiripan dari apa yang sudah dilakukan. Melalui proses apa? Tentu melalui proses verifikasi, proses interpretasi, proses untuk menghasilkan ilmu pengetahuan. Nah, ini catatan pertama yang menurut saya harus ada di dalam diri kita semuanya sebagai penyemangat. Kalau ini konteksnya dalam penelitian, berarti teman-teman sekalian dalam proses membuat skripsi itu tidak sekedar pokoknya skripsi saya selesai dan sebagai prasyarat Anda untuk menjadi sarjana. Bukan itu. Kalau itu semangat Anda, ya ngapain kita kuliah itu? Ya kita harus menghasilkan sesuatu. Meskipun yang kita hasilkan itu tidak ada hal yang sama, tapi tidak semuanya. Nah, ini penyemangat pertama yang harus kita dorong. Berikutnya teman-teman sekalian, kembali sedikit saya ingin mengulas sedikit dengan makna riset itu. Kita tahu bahwa riset itu adalah sebenarnya terjemahan dari dua kata dari bahasa Inggris re dan set. Re itu kembali, set itu adalah kembali atau ulang. Artinya re itu adalah kita pengen mendapatkan sesuatu yang memperbarui dari hal yang sebelumnya, kembali atau ulang. Sedangkan set di situ adalah mencari atau menemukan. Nah, kalau kita gabung dari riset itu adalah kita pengen mencari hal yang baru atau pengen menemukan sesuatu. Nah, menemukan sesuatu itu korelasinya dengan apa yang saya katakan di atas,
bahwa Anda melakukan riset itu harus menghasilkan produk. Dan produk itu tidak sama persis atau bahkan tidak ngeplek, tidak copy paste dari apa yang sudah terjadi. Nah, ini penyemangat kita semuanya harus begitu. Kalau sudah ada dan itu diteliti, ngapain kita harus meneliti? Kan percuma. Energi kita gunakan, energi uang kita, pikiran kita. Jadi kalau sudah diteliti orang dan itu sama saja, ngapain harus kita teliti orang? Berarti kita harus menemukan sesuatu yang baru atau menemukan kembali di beberapa tempat yang mungkin berbeda. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, dalam konteks ini tentu di dalam proses kita semuanya melakukan penelitian, maka dalam penelitian kualitatif itu adalah sebuah pencarian sesuatu dengan memenuhi beberapa kriteria atau prinsip-prinsip yang harus kita lakukan. Prinsip apa yang harus kita lakukan, teman-teman sekalian? Yang harus kita lakukan adalah dengan cara sistematis, dengan cara hati-hati, dengan cara kritis, dan yang tidak kalah pentingnya adalah dengan cara bersungguh-sungguh. Jadi jangan dikira membuat atau melakukan penelitian itu wis pokoknya selesai, tapi memang harus ada semangat kesungguhan dalam diri kita semuanya dalam melakukan penelitian. Berikutnya adalah riset itu adalah suatu metode berpikir secara kritis selain untuk mencari kebenaran juga untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya, teman-teman sekalian, bahwa apa yang akan kita lakukan di dalam kegiatan penelitian itu sesungguhnya kita telah melakukan atau upaya kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah kita pelajari. Selama 3-4 tahun kita belajar di Unira Malang, kita bisa menyuguhkan hasil-hasil temuan yang baru yang sekiranya sebelumnya tidak ada. Atau sudah ada tapi kita melengkapi dari apa yang sudah diteliti oleh orang lain, dan itu pasti akan menjadi kontribusi tersendiri di dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, ada beberapa hal kenapa penelitian itu adalah dalam upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, setidak-tidaknya teman-teman sekalian bahwa penelitian itu adalah aktivitas yang sangat penting di dalam kehidupan akademik. Akademik itu ya baik dosen, baik peneliti, kelompok-kelompok ilmuwan lainnya, maupun teman-teman sendiri, maupun mahasiswa. Makanya sebelum teman-teman sekalian selesai juga harus dibekali dan harus memiliki karya. Karya itu adalah akumulasi dari sekian banyak ilmu pengetahuan yang pada akhirnya akan menghasilkan sesuatu dalam diri Anda. Nah, ini. Berikutnya yang kedua adalah dengan melalui penelitian ini maka akan terungkap sebab akibat sebuah peristiwa atau suatu peristiwa yang ada di balik sebuah peristiwa itu. Misalkan tadi sedikit banyak disinggung kaitannya dengan pola mendidik dengan cara atau dengan menggunakan kekerasan, misalkan salah diciwir, salah dicetol, dipukul, dan lain sebagainya. Nah, saya tidak bermaksud untuk ngomong substansi ilmunya, tapi kita bicara soal kenapa terjadi atau siswa itu harus kena pukul, kena jiwit, atau mungkin dibully, dan lain sebagainya. Nah, nanti coba kita diskusikan di kesempatan berikutnya. Nah, dalam kegiatan penelitian ini, setidak-tidaknya ada 3 hal yang terlibat dalam kegiatan kita. Yang pertama adalah peneliti sendiri, yakni yang berusaha untuk menggali aturan atau pola yang berlaku pada peristiwa di alam ini atau sering disebut dengan produsen ilmu pengetahuan. Jadi yang memproduksi ilmu pengetahuan itu siapa, teman-teman sekalian? Manusia. Yang memproduksi itu adalah manusia. Sedangkan yang kedua yang terlibat dalam penelitian ini adalah pembaca yang mencari informasi tentang aturan yang telah ditemukan oleh peneliti atau sering disebut sebagai konsumen ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua ini korelasinya sangat serius ketika adik-adikku semuanya di dalam proses penelitian itu tidak serius. Karena banyak orang di sekitar kita itu sungguh pengen mengerti dan pengen mengetahui. Misalkan si A meneliti di sekolah B.
Si A meneliti sekolah B. Ada sekolah C dan dia tidak harus meneliti, mungkin dia cukup membaca dari hasil penelitian si A, ya kan? Jadi untuk melakukan kebijakan, termasuk untuk mengimplementasikan sebuah konsep dalam pendidikan itu, dia tidak harus meneliti, cukup dia membaca dari hasil riset teman-teman yang lain, dia juga bisa mengimplementasikan. Nah, inilah yang akan menjadi jariah yang sangat serius bagi kita semuanya, termasuk adik-adik sekalian, ketika adik-adik mampu melakukan riset dan hasil risetnya itu bisa dibaca oleh orang lain dan bisa dipergunakan untuk di masing-masing lembaganya. Nah, ini pembaca. Makanya harus serius itu di sini. Jadi sampean melakukan penelitian itu tidak hanya selesai ketika Anda diuji dan wisuda, tapi hasil penelitian Anda itu akan dibaca banyak orang ketika ada orang yang memang dia pengen mengetahui hal-hal yang dialami dia secara pribadi, apa organisasi atau sekolah, untuk mencari jalan keluar dari problem yang dihadapi. Nah, ini pembaca, makanya harus hati-hati. Berikutnya yang ketiga adalah pemakai ilmu pengetahuan itu sendiri. Artinya yang mengaplikasikan ilmu pengetahuan dalam kehidupan. Nah, setelah dibaca orang, ketika dibaca dan sekiranya ini bisa memberikan banyak manfaat atau bermanfaat untuk yang membaca, berikutnya adalah apa hasil penelitian Anda diimplementasikan di dalam dunianya mereka. Entah dia sebagai orang tua, sebagai guru, mungkin sebagai murid juga, dia akan mengadopsi itu dan digunakan dalam kehidupannya. Baik, berikutnya teman-teman sekalian, eh, tentu di dalam penelitian kualitatif seringkali kita tahu bersama ketika kita mau melakukan sebuah penelitian. Tentu upaya kita di dalam dinamika apalagi seperti saat ini, kita menyadari betul bahwa dinamika itu akan berjalan dengan sangat cepat. Sehingga banyak pertanyaan dalam penelitian-penelitian kita hari ini, misalkan ya namanya manusia dihadapkan dengan problematik kehidupan yang sangat kompleks gitu. Sehingga mesti dia akan terus bertanya, ini apa, itu apa, mengapa bisa begini, mengapa begitu, gitu kan? Dan bagaimana hal ini bisa terjadi sampai pada bagaimana cara memecahkannya. Case-nya misalkan tadi ada guru yang mencubit anak itu, ya ini sebenarnya tidak hanya sekedar memaknai konsep pendidikan. Misalkan zamannya Rasulullah itu justru diajarkan dalam konteks ketika ada anak yang meninggalkan sholat atau mengajarkan sholat. Harus dipukul di usia tertentu, 9 tahun misalkan. Ya ini ngomong substansi, tapi kita tidak serta-merta memahami itu semua hanya sebatas pada konteks orang tua kepada anaknya. Tapi kita bisa memahami peran kita, seorang guru itu kan, ya memang harus hati-hati, konteks hati-hati, kita tentu harus memperhatikan kaidah-kaidah, regulasi-regulasi, aturan-aturan yang berlaku di mana kita berada, gitu kan? Nah, meskipun Anda misalkan nanti dari orang tua akan berpikir ulang ketika misalkan putra-putri Anda sekolah di lembaga tertentu dan mendapatkan perlakuan yang buruk gitu kira-kira ya tentu juga ada kontraproduktif dengan apa yang dilakukan. Nah, inilah yang akan kita cari. Kenapa guru itu menjewer, guru itu nyetol, dan harus kembali cetel apa. Nah, ini yang akan kita explore, ya, akan ekstra explore sehingga teman-teman nanti memiliki judul yang sangat bagus. Berikutnya adalah bahwa manusia ini juga ingin selalu mengetahui apapun yang terjadi di dalam dinamika kehidupan ini melalui berbagai macam pengetahuan. Misalkan hari ini dinamikanya adalah digitalisasi di dalam proses pendidikan. Nah, mungkin ini masih jarang orang meneliti apakah misalkan tadi kalau kuantitatif apa ada hubungannya antara digitalisasi pendidikan dengan attitude siswa atau peserta didik. Nah, ketika menjadi penelitian kualitatif, kita pun bisa bisa dibuat sebuah judul tertentu, misalkan dengan judul peran digitalisasi di dalam efektivitas pembelajaran, ya kan? Tapi
ini semua tidak hanya sekedar ini menjadi judul yang tunggal, tapi ini bisa kita kembangkan dalam perspektif kita masing-masing. Nah ini berikutnya teman-teman sekalian, tentu di dalam proses kita semuanya karena kita menjadi bagian dari keluarga kampus, tentu ada beberapa kaidah yang mesti harus kita pahami untuk mencari kebenaran itu. Setidak-tidaknya ada dua hal dalam pendekatan atau mencari kebenaran. Yang pertama adalah pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah itu ya berupa penelitian-penelitian itu. Artinya kita ingin memastikan bahwa apa yang menjadi problem masalah dari manusia itu sendiri atau dari kita pengen mendapatkan jawaban yang ilmiah. Yang ilmiah itu tentu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang sistematis, terstruktur, kritis, mendalam, dapat dipertanggungjawabkan dan lain sebagainya. Nah, dunia kita adalah dunia kampus yang harus mengedepankan kaidah ilmiah. Sedangkan mencari kebenaran yang lain juga bisa non ilmiah, itu misalkan berupa akal sehat. Akal sehat itu ya sederhana, ketika Anda melihat orang lain mencaci maki Anda, kira-kira akal sehat Anda akan mengatakan apa? Itu benar atau salah perilaku itu ya. Kita dengan sangat sadar kalau akal sehat kita benar, pasti kita juga akan sangat objektif. Bisa melalui intuisi, penemuan kebetulan, coba-coba, trial and error, dan juga hal-hal yang lain, saya pikir kita juga sudah sangat familiar untuk memastikan bahwa bisa dicari dengan hal yang ilmiah atau yang juga non ilmiah. Ada hal yang lain yang kadang kita juga berpikir ya untuk mencari kebenaran itu ya dari proses-proses yang kita lakukan itu pada akhirnya kita ada sekumpulan pengetahuan dalam diri kita, termasuk pengalaman dalam diri kita, sehingga kita bisa memastikan bahwa yang kita putuskan ini adalah sesuatu yang. Nah, kita mencoba di dalam dunia akademik khususnya penelitian ini ya kita menggunakan pendekatan yang ilmiah, pendekatan yang ilmiah. Berikutnya teman-teman sekalian, ini juga sebagai orientasi kita semuanya sebenarnya apa yang akan kita lakukan di dalam penelitian khususnya kualitatif itu setidak-tidaknya ada 4 fungsi yang diemban di dalam penelitian. Apa yang pertama itu kita mendeskripsikan, ya. Kita mendeskripsikan. Jadi yang bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan deskriptif tentang kenyataan. Jadi kita itu mendeskripsikan apa yang kita amati, apa yang kita teliti, apa yang kita. Jadi salah satu atau di antara 4 itu mendeskripsikan. Yang kedua adalah menjelaskan. Tidak sekedar deskripsi, tapi kita juga bisa menetapkan hubungan sebab akibat antara dua atau lebih kenyataan. Misalkan hari ini kenapa di setiap era di dalam pendidikan itu senantiasa ada perubahan-perubahan kebijakan di dalam pendidikan. Kalau dulu disebut dengan misalkan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, sekarang adalah apa lagi, ada apa lagi. Tapi kesemuanya itu mesti ada korelasinya sebab akibat. Ya. Berikutnya adalah yang ketiga yang sangat keren juga adalah sebenarnya dengan riset penelitian itu juga kita bisa meramalkan. Jadi bagaimana kita bisa memperoleh gambaran dari suatu peristiwa berdasarkan apa yang terjadi sebelumnya. Jadi kita bisa membayangkan hari ini terjadi misalkan proses belajar hari ini lebih banyak mengedepankan aspek kognitif misalkan. Attitude-nya tidak begitu banyak diperhatikan. Sehingga apa yang akan terjadi di masa depan kita bisa memprediksi. Nah, jadi penelitian itu bisa digunakan sebagai upaya untuk memprediksi apa yang terjadi di masa depan. Kalau bahasa kita, teman-teman sekalian mungkin meramalkan, bukan meramalkan pakai apa, tapi ini dengan kaidah ilmiah kita bisa melakukan itu. Termasuk dalam menyiapkan kebijakan pendidikan masa depan tetap harus berawal dari apa yang dilakukan hari ini. Nah, yang keempat yang diemban oleh penelitian untuk kita semuanya adalah mengendalikan. Jadi apa yang terjadi hari ini, bagaimana caranya supaya ke depan tidak terjadi seperti apa. Makanya dalam penelitian ini harus ditemukan, Anda kan mesti dalam penelitian itu nanti akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi. Nah, rekomendasi itu adalah upaya kita semuanya untuk mengantisipasi
dari berbagai macam kemungkinan yang akan terjadi, dan ketika rekomendasi itu diperhatikan dan dilakukan, diimplementasikan, maka ya akan bisa kita mengendalikan apa yang akan terjadi. Nah, ini siklus secara umum, tapi sederhananya teman-teman sekalian, dalam penelitian kualitatif itu, jadi kalau kuantitatif itu basisnya adalah basis dari rasional menuju yang empiris, tapi kalau kualitatif itu dibalik. Dari apa yang secara empiris terjadi itu kita tarik kepada hal-hal yang rasional. Jadi artinya dalam penelitian kualitatif itu justru di dalam penyajian atau di dalam proses kegiatannya itu menggunakan kaidah yang induktif. Artinya induktif itu kita bisa mengambil dari berbagai macam fenomena yang terjadi di sekitar kita. Jadi berawal dari fenomena-fenomena itu baru kita bisa merasionalisasikan dengan menggunakan berbagai macam kaidah, teori, konsep, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini secara umum kegiatan penelitian kualitatif harus berawal atau berasal dari hal yang empiris, sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Jadi misalkan masih banyak sekolah atau guru yang menggunakan kekerasan di dalam proses pendidikannya. Nah, itu harus didalami kenapa itu bisa terjadi. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan keren yang saya pikir sangat menarik untuk dijadikan riset teman-teman sekalian dalam frame this education. Ini kayaknya terlalu konseptual, nanti dilanjut aja, di-share aja Mbak Isna dan teman-teman sekalian. Tapi setidak-tidaknya di dalam penelitian kualitatif itu ada beberapa karakteristik yang memang sangat berbeda dengan penelitian kuantitatif. Jadi yang pertama misalkan berlatar alamiah, artinya natural setting. Natural setting itu ya berawal dari problem yang dihadapi oleh kita atau masyarakat atau mungkin di tempat-tempat di mana kita melakukan penelitian itu. Ini yang pertama, latar alamiah. Yang kedua adalah penelitian sebagai instrumen kunci. Jadi instrumen kunci dalam penelitian kualitatif itu kan ya peneliti sendiri. Kalau kuantitatif tadi Pak Syaifuddin mungkin dengan menggunakan instrumen angket, kuesioner gitu kan. Tapi kalau penelitian kualitatif, instrumen kunci itu adalah peneliti itu sendiri. Yang ketiga, karakteristiknya adalah beragam sumber data. Jadi penelitian kualitatif itu multiple source of data. Jadi beragam sumber data. Misalkan kita ngomong data-data dokumentasi gitu, jangan hanya dimaknai dokumentasi itu hanya foto. Apalagi yang sering kali kita lihat itu fotonya peneliti dengan informan, tidak itu. Jadi data itu lebih banyak misalkan terkait dengan Anda melakukan analisa data dari sekian banyak data-data yang ada di sekolah, mulai dari profil sekolah, siswa, sampai pada data-data kaitannya dengan apa, misalkan kenakalan anak, mungkin Anda bisa akses di bimbingan konseling dan lain sebagainya. Nah, data-data ini yang dimaksud, bukan hanya sekedar pas Anda wawancara, selfie dengan informannya. Tidak begitu. Jadi terlalu sederhana kalau memahami penelitian kualitatif seperti itu. Berikutnya adalah analisa data secara induktif data analysis. Jadi analisa data induktif itu, teman-teman sekalian, yang harus diperkuat sesungguhnya kita semuanya itu ya empiriknya itu yang harus kita perkuat. Yang kadang mindsetnya itu lupa, Mbak Isna, teman-teman sekalian ini. Jadi kadang menganggap penelitian kualitatif, enak Pak, lu hanya ngarang aja di belakang meja gitu kira-kira. Yo itu semangat Anda sudah nggak sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu ketika Anda meneliti, itu ya di tempat penelitian. Apa yang Anda catat, ya apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, ya itu yang akan Anda jadikan data. Bukan Anda duduk di belakang meja dan ngarang. Nah, itu namanya bukan penelitian, tapi ngarang. Berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah makna dari partisipan. Artinya makna dari partisipan, salah satu kegiatan penelitian kualitatif kan Anda melakukan interview. Nah, dalam melakukan interview itu kan informannya juga tidak hanya satu dua, tapi dari informasi satu dengan yang lain, Anda mencoba untuk melakukan analisa
informan satu ngomong begini, 2, 3, 4, 5 sampai ini kita bisa membuat semacam mereduksi dari data-data yang sudah ada itu kira-kira apa yang harus kita simpulkan dari sekian banyak data. Nah, ini harus kita lakukan. Berikutnya yang lain adalah teman-teman sekalian, perspektifnya theoretical leads. Jadi artinya bahwa kita dalam penelitian kualitatif itu tidak kita berawal dari sebuah teori, tapi kita sebaliknya justru berawal dari empiris, kita tarik teori itu hanya sebagai orientasi di dalam kegiatan penelitian. Jadi datanya dulu yang dikembangkan di dalam penelitian. Berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah ada proses yang namanya interpretatif. Interpretatif di sini adalah Anda boleh menginterpretasikan, tapi bukan berarti interpretasi Anda itu seenak gue. Tapi Anda juga harus melakukan interpretasi ini disesuaikan dengan apa yang menjadi maksud dari informan. Jadi biasanya kalau kita mau akhir hasil sidang hasil penelitian, kita konfirmasi dulu, Pak, jenengan dulu ngomong seperti ini, apakah bisa saya simpulkan seperti ini? Nah, itu peran kita harus begitu. Berikutnya adalah desain yang bersifat sementara atau rancangan bersifat sementara. Nah, ini yang membedakan. Jadi penelitian kualitatif itu boleh Anda mendesain apapun di awal, tapi jangan sakit hati kalau di dalam prosesnya ternyata hasilnya itu tidak sesuai dengan desain awal. Ya harus diganti. Ini yang harus diganti. Kecenderungan kita kan pokoknya ini tentang peran guru dalam mencetak siswa yang toleran gitu kira-kira. Pokoknya hasilnya harus podo dengan judulnya. Ini sebenarnya paradigmanya yang keliru. Jadi apa yang Anda desain di awal itu belum tentu nanti hasilnya sama dengan desain awal. Makanya disebut sebagai desain yang sifatnya sementara. Judul itu bisa berubah ketika hasil penelitian Anda setelah dilakukan. Nah, ini berikutnya yang terakhir adalah pandangan menyeluruh. Jadi dalam kegiatan penelitian kualitatif itu sifatnya adalah holistik. Holistik itu bahwa keseluruhan aspek di dalam desain penelitian Anda harus diperhatikan. Jangan hanya satu aspek. Tentu hal ini sesuai dengan kaidah-kaidah dalam penelitian itu sendiri. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, di dalam penelitian kualitatif itu banyak dikategorikan atau dikategorikan menjadi beberapa jenis penelitian. Ada historical research. Itu kita meneliti tentang sejarah peradaban manusia. Misalkan, tapi kita nggak usah terlalu bingung-bingung mikir yang itu. Yang kedua adalah kepustakaan library research. Library research itu kita meneliti tentang kepustakaan. Kepustakaan itu jangan juga dianggap hal yang gampang. Kalau Anda tidak begitu suka membaca, ya jangan memaksakan diri untuk mengambil jenis ini. Mau saya tahu gaya penelitian menggunakan library research. Sing diwaca apa gitu kira-kira. Belum Pak, belum baca. Nah, ini kan juga aneh. Ekologi ke riset, masa depan future research, fenomenologis. Nah, yang sering kali kita lakukan adalah fenomenologis ini. Ini penelitian kualitatif yang berorientasi untuk mengerti, mengetahui perilaku manusia, perilaku objek penelitian, dan lain sebagainya dalam konteks kekinian. Termasuk mungkin di kasus, case-case tertentu yang bisa kita kuatkan kira-kira apa, studi tokoh. Boleh studi tokoh, misalkan di area Kepanjen atau Malang ini ada tokoh tertentu yang menurut Anda dari banyak sumber cerita tokoh ini adalah tokoh yang mampu untuk apa eh, memberikan semangat perdamaian di dalam komunitas. Wah, kan keren banget. Nah, dalam konteks ini mungkin di aspek pendidikannya dia mendirikan pendidikan apa untuk apa ya, untuk memastikan bahwa perdamaian itu bisa terjadi. Studi teks, mungkin filologi, ini kayaknya juga berat bagi kita semuanya. Mungkin yang paling mungkin action research. Nah, action research itu bisa saja kalau teman-teman tidak tahu ya kebijakan hari ini mungkin di PGMI apakah masih ada eh, apa diperbolehkan melakukan penelitian yang seperti ini. Monggo. Oke, hal-hal yang lain teman-teman sekalian. eh, Kadang kita itu kan juga bingung untuk memastikan sebenarnya judul kita itu harus apa.
Nah, mungkin ini solusi atau mungkin cara-cara yang sangat simpel dan sederhana bisa diperhatikan. Yang pertama adalah membatasi masalah itu tentu kita harus melihat dari beberapa hal. Yang pertama, kesenjangan antara idealitas dengan realitas. Ini yang kalau saya ngajar penelitian itu, saya menyampaikan what is problem, apa itu masalah, gitu kan? Masalah itu adanya kesenjangan antara dia idealitas dengan realitas. Ketika Anda tidak punya uang, itu akan menjadi masalah atau tidak, ya kan gitu. Kalau saya ngajar. Masalah Pak, oke. Berarti kalau itu menjadi masalah Anda, berarti memang Anda punya idealitasnya, memang harus punya banyak uang. Tapi realitasnya tidak punya uang, oh berarti problem untuk Anda. Ya kan? Antara pengalaman dan kenyataan. Wah, Pak, ini saya sudah pengalaman berkali-kali menjadi mahasiswa teladan gitu. Tapi kenyataannya saya nggak laku-laku. Nah, kira-kira begitu. Ya, kenapa terjadi begitu? Anda melakukan penelitian tertentu, boleh kualitatif, bukan boleh kuantitatif. Kalau yang kualitatif itu sederhana, apakah peran Anda sebagai mahasiswa yang favorit tadi itu memiliki kontribusi untuk menjadikan diri Anda semakin diminati banyak teman Anda atau justru sebaliknya, banyak teman Anda takut untuk mendekati Anda. Nah, ini juga menjadi cara-cara ketika kita bisa melakukan penelitian. Yang berikutnya adalah adanya konflik. Ini Anda akan memperhatikan di beberapa lembaga, komunitas di mana yang sekiranya ada informasi tentang konflik. Saya pikir ini juga sangat jelas. Kita bicara tentang peace education. Ada juga terkait dengan pengaduan dari berbagai macam pihak. Ada lagi keluar dari kelaziman, adanya kesangsian terhadap sesuatu atau fenomena dan lain-lain. Silakan ini cara-cara kita bagaimana untuk membatasi masalah di dalam kegiatan penelitian kita semuanya. Nah, dari aspek-aspek ini saya kemarin coba melihat materinya Pak Syaifuddin itu. Ketika aspek-aspek dalam peace education terkait dengan kedamaian dan anti kekerasan, hak asasi manusia, demokrasi, toleransi, dan lain sebagainya, saya pikir hari ini yang ramai hari ini itu terkait dengan aktivitas kegiatan-kegiatan yang keluar daripada norma. Misalkan ada bullying. Ya, jangan dikira bullying itu baik-baik saja. Bullying, kekerasan seksual, apalagi mungkin intimidasi dan lain sebagainya, saya pikir itu harus menjadi perhatian kita semuanya bahwa bicara soal peace education itu tidak hanya sekedar ngomong perang, pertikaian, saling membunuh, tidak. Tapi harus diawali dari hal yang sangat kecil dan itu akan menjadi hal yang bom waktu. Nah, itu juga harus dipahami. Misalkan kedamaian dan anti kekerasan, tadi yang bicara di kampus, di sekolah ini ada kekerasan, dijiwit, dipukul, disuruh lari sampai semaput atau apa, itu juga harus diteliti. Tidak menghargai hak asasi manusia, misalkan ada fenomena hari ini anak dilarang pakai jilbab dan lain sebagainya. Demokrasi juga demikian, toleransi ini ada yang berbeda sedikit, harus dibully dan lain sebagainya. Saya pikir ini juga harus menjadi aspek-aspek yang perlu diperhatikan di dalam kegiatan penelitian kita. Nah, ini juga sama kemarin kita bisa melihat ini sebagai bagian yang saya pikir juga bisa menjadi eh, apa bagi bagian untuk melakukan atau membuat topik-topik di dalam penelitian kaitannya dengan non kekerasan, ngomong keadilan. Apakah sekolah itu sudah berbuat adil kepada seluruh siswa? Apakah, nah ini terkait dengan kebebasan moderasinya kayak apa? Musyawarah yang dilakukan di sekolah. Anda bisa melihat di kampus, di sekolah itu apa yang terjadi. Nah, yang terakhir, teman-teman sekalian, sebagai contoh-contoh di dalam membuat judul, misalkan kaitannya dengan peace education, bisa saja bicara soal peran pendidikan, perdamaian dalam membangun kesadaran multikultural. Nah, kita tahu Indonesia masyarakatnya multikultural, multi agama,
multi pulau dan lain sebagainya, saya pikir ini juga menjadi penting. Ada lagi misalkan dampak pendidikan perdamaian terhadap pengembangan empati dan toleransi. Ini juga bisa. Sampai yang terakhir, misal membangun program pendidikan perdamaian yang partisipatif di sekolah atau di madrasah. Kayak case tadi yang sampaikan Pak Saifuddin, teman-teman di awal, misalkan terkait dengan kampus ramah anak atau sekolah ramah anak. Ada sekolah ramah lingkungan, nah, green school. Nah, itu juga hal penting yang juga menjadi berat dalam penelitian ini. Monggo, jika ada hal-hal yang perlu di itu ini waktu yang sangat cepat untuk kira-kira. Baik, materi yang sangat menarik sekali Pak Tomo. Wah, ini luar biasa. Pak Tomo sudah mencontohkan banyak sekali judul-judul penelitian kualitatif yang bertemakan tentang peace education. Nah, baik, monggo teman-teman sekalian, barangkali ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan atau ada sesuatu yang perlu didalami, monggo silahkan raise hand dan silahkan open mic. Atau juga bisa jadi teman-teman boleh juga menulis pertanyaannya di chat room. Monggo, saya persilahkan. Baik, monggo teman-teman, siapa yang ingin bertanya atau sudah sangat jelas? Ini mungkin karena sama Pak Tomo sudah ditampilkan ini. Contoh judulnya, wah itu tadi pasti langsung dicatat Pak sama teman-teman. Jadinya enggak jadi tanya, sudah Ah, ada contohnya. Oke. ya judul-judul itu memang beberapa masih sangat abstrak ya. Artinya nanti bisa Anda perdalam dengan apa ruang lingkup peace education tadi kaitannya dengan adalah tawasul, tawazun, toleransi, moderasi, wes macam-macam. Saya pikir itu nanti bisa Anda kembangkan itu teman. Baik, monggo. Mbak Niken mau tanya? Itu sudah paham atau terus makin bingung, Mbak? Nah, itu dijelaskan ke Mbak Isna biar Mbak Isna tidak merasa berdosa. Nggih, nggih, mohon maaf nggih, Bu Isna. Wonten sedikit mohon mengenai literasi numerasi. Nah, niki kan di kegiatan pembelajaran sekarang yang basisnya nggih AKM nggih anak-anak sekarang karena kemarin lusa pas waktu pelaksanaan UTS itu sudah memakai soal seperti AKM. Ngoten. Jadi banyak literasi numerasinya. Nah, niku kalau misal digabungkan atau dimasukkan dalam penelitian kualitatif niku saged napa mboten? Kan masih napa nggih? Terhitung masih awal ngoten dadosé belum sempurna bahkan banyak anak-anak niku yang belum bisa memahami. Gitu. Bisa Oke. dibilang bingung juga ngoten. Oke. Baik.
Bisa ditangkap Pak Tomo. Jadi pertanyaannya Mbak Niken ini terkait ini sih AKM. Hari ini kan memang di kurikulum Merdeka kan memang kan ada AKM itu nggih, asesmen kompetensi minimum itu kan yang kaitannya memang dengan kemampuan literasi numerasi, ngoten. Nah, kira-kira apa bisa terkait ini kemudian ditarik untuk diteliti dengan judul penelitian kualitatif? Monggo Pak Tomo. Baik, terima kasih. Siapa tadi Mbak Niken? Ya, terpaksa Anda harus bertanya. Oke, sebenarnya AKM itu nanti kan mesti akan Anda lihat di aspek apa yang akan Anda teliti. Jadi apa asesmen kemampuan minimal itu ya di aspek apanya. Misalkan terkait dengan peace education, berarti Anda harus dilihat dari aspek apa. Misalkan di aspek toleransinya siswa dengan yang lain. Apakah itu juga menjadi bagian dalam instrumen akademik? Penelitian kualitatif sebenarnya harus terlalu ribet di dalam menyuguhkan atau mencari topiknya kan menjadi satu dokumen atau menjadi dasar Anda, judul Anda itu relevan dengan apa yang Anda asesmen itu. Misalkan Anda kemampuan siswa memahami kegiatan moderasi beragama. Nah, memahami moderasi beragama itu tentu akan Anda lihat di sekolah atau di madrasah Anda. Memang apakah di sekolah itu ada murid peserta didik yang di luar agama misalkan, atau ada beberapa agama yang sekolah di madrasah Anda atau di sekolah Anda. Nah, ini yang harus ditelitinya kan di situ. Ketika di menerjemahkan di aspek moderasi beragamanya kan nggak mungkin bisa. Nah, sehingga apa yang Anda lakukan itu nanti mesti harus relevan dengan realitas atau empiris yang terjadi di sekolah. Meskipun bisa saja data-data AKM Anda itu nanti bisa jadikan salah satu bentuk data-data sekunder bagi Anda. Boleh. Tapi yang dipastikan di dalam kegiatan penelitian kualitatif itu yang familiar kita tahu kan datanya berupa kata-kata, ya, berupa kata-kata, deskripsi, itu bukan angka, kan? Sedangkan instrumen yang ada dalam penelitian kualitatif itu peneliti sendiri, bukan melalui kuesioner atau bukan melalui survei, tapi informasi yang Anda peroleh. Informasi dari siapa? Ya para pemangku sekolah atau madrasah. Boleh nang swasta itu ada yayasan, ada kepala sekolah sampai guru-gurunya termasuk di dalamnya mungkin dengan para tenaga kependidikan yang relate terkait dengan judul Anda. Tentu begitu. Nah, ketika sekali lagi Anda punya data-data AKM itu tidak serta-merta itu bisa dijadikan data dalam penelitian, dilihat dulu apakah relevansinya, apakah ada apa hubungannya antara data Anda yang Anda punya itu untuk melakukan atau penguatan di aspek penelitian atau judul penelitian Anda. Begitu, Mbak Niken. Baik, Baik. Bapak. Terima kasih. Nggih. Baik, Pak Tomo mungkin ini bisa sedikit dijelaskan juga. Kira-kira biasanya teman-teman itu kan memang ada beberapa yang menganggap bahwa penelitian kualitatif itu mudah, gitu kan? Nggih. Ada yang bilang seperti itu. Padahal kalau menurut saya pribadi sebenarnya justru penelitian kualitatif itu justru yang paling susah, gitu kan? Karena mendalami hati seseorang itu kan ya tidak ada yang tahu. Mendalami pendapat seseorang itu kan juga sangat susah karena kaitannya dengan banyak hal. Nah, eh kalau melihat timeline skripsi di Fakultas Ilmu Keislaman, sebenarnya kan masing-masing mahasiswa itu untuk sampai ke ujian komprehensif itu kan sebenarnya diberikan waktu 3 bulan, Pak Tomo. Jadi kita kan sempro itu di bulan Desember, nggih. Kemudian nanti ada ujian komprehensif itu kira-kira di bulan Maret, insya Allah, Maret akhir kalau tidak salah seperti itu. Nah, kira-kira eh waktu ideal untuk
menyelesaikan penelitian kualitatif, mungkin yang studi kasus aja lah, mungkin ini tidak perlu terlalu mengarah ke etnografi dan lain-lain yang mungkin memang butuh waktu yang lebih panjang menurut saya. Itu kira-kira cukup nopo mboten? Atau idealnya sebenarnya berapa lama sih penelitian kualitatif ini mungkin bisa dilakukan? Nggih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Isna. Jadi sebenarnya penelitian kualitatif itu tidak dilihat dari lama dan cepatnya dalam kegiatan penelitian. Ada dua hal yang mesti diperhatikan kita semuanya. Jadi kegiatan penelitian kualitatif itu yang harus diperhatikan pertama adalah bicara soal kedalaman Anda meneliti. Kedalaman itu berarti bicara soal intensitas Anda bisa hadir di tempat penelitian. Ya, ada waktu timeline 3 bulan, tapi Anda di penelitian itu setiap bulan sekali. Nah, kita relate nggak dengan target yang diharapkan penelitian Anda bisa berkualitas? Pasti tidak. Karena penelitian kualitatif itu salah satunya adalah ya kita mencandra perilaku orang, ngomong perilaku orang, ngomong empiris apa yang terjadi di sasaran kegiatan, di program. Nah, kalau kita bisa memahami kalau kita tidak intens untuk hadir di lokasi penelitian itu ya dapat dipastikan bahwa data Anda tidak akan pernah mendalam. Nah, ini yang pertama. Jadi sekali lagi saya menekankan sangat cukup ketika skripsi itu harus Anda lakukan dalam waktu 2-3 bulan, tapi dengan syarat adalah Anda harus intensif berada di lokasi itu untuk mencari berbagai macam informasi. Nah, salah satu bentuk informasinya adalah kalau kualitatif, karena Anda sebagai instrumen penelitian, sesungguhnya Anda juga harus mencari narasumber atau informan-informan yang paham terkait dengan topik yang Anda angkat. Paham di sini maksudnya begini, teman-teman sekalian. Ketika Anda melakukan interview, tentu proses interview itu juga tidak hanya sekedar apa yang sudah Anda siapkan di dalam guidance interview itu terjawab. Nah, ini ada seninya kita sebagai ada seninya kita sebagai interview. Jadi ada seninya kita sebagai pewawancara. Kalau Anda pahami interview dipahami sebatas pada formalitas kegiatan, tahapan kegiatan penelitian, Anda pun akan sederhana misalkan begini. Anda janjian di kepala sekolah, guide interviewnya Anda kasihkan ke kepala sekolah, Pak, ini guide interview saya. Tolong Bapak, kalau nggak bisa saya temui, tolong Bapak tuliskan. Nah, menurut Anda, secara psikologis, kegiatan yang Anda lakukan itu kira-kira sesuai dengan ekspektasi nggak dengan apa yang Anda harapkan? Pasti tidak. Kenapa? Ya kita datang ke informan itu, kita harus tahu, informan itu lagi ngapain, sibuk atau enggak. Kenapa? Ya karena manusia itu kalau sudah punya kesibukan lain, Anda datang, itu pasti dia berkecenderungan untuk, yes pokoknya saya jawab. Nah, pokoknya saya jawab itu berarti tidak merepresentasikan apa yang sesungguhnya terjadi di lingkungan. Nah, ini yang pertama. Jadi, idealitasnya Mbak Isna sebenarnya 3 bulan masih sangat ideal, tapi syaratnya adalah intensitas Anda untuk berada di lokasi. Informasi yang harus Anda cari itu dengan sangat serius, termasuk kedalaman untuk menggali informasi. Kedalaman itu menjadi penting sekali lagi biar kita itu tidak hanya terjebak di aspek formalisme, activity gitu. Nah, ini sudah saya buat guide, misalkan Anda bertanya gini, bagaimana peran kepala sekolah untuk memastikan bahwa di sekolah ini tidak akan terjadi misalkan intoleran. Ini harus dirumuskan dengan baik, dengan pertanyaan-pertanyaan dengan baik, dan tidak mungkin pertanyaan seperti ini itu ujuk-ujuk muncul. Terus informan langsung menjawab dengan detail, tidak mungkin. Anda harus mengawali dengan, mohon maaf Bapak mengganggu waktunya, Bapak misalkan dari kepala sekolah harus berapa lama di sini, dulunya pengalaman di mana, rumahnya di mana, sudah punya istri atau belum, punya anak atau belum, berapa anaknya kan begitu. Itu seninya menjadi informan itu begitu menariknya. Akhirnya dalam proses diskusi itu akan lebih menarik gitu loh. Proses diskusi itu akan lebih menarik dan tidak berupa kayak Anda bertanya dia menjawab. Jangan begitu.
Anda menggali informasi itu tidak halnya seperti Anda bertanya terus dia menjawab. Jangan begitu, giring aja. Mungkin di guided interview yang dibuat itu SOP itu sebagai pertanyaan. Tapi prakteknya itu tidak harus Bapak namanya siapa, rumahnya di mana, sudah berapa lama Bapak di sini. Itu kayak survei Berikut, ya Pak Tomo. nah iya, nah Sensus. itu namanya sensus atau survei. Anda baca ulang, ya, bukan begitu. Yang Anda hadapi ini adalah manusia dan kita ketemu secara langsung. Nah, ini butuh seni dalam melakukan penggalian data. Nah, ini menjadi penting. Jadi pertama tadi sangat ideal syaratnya kita intens. Intens itu korelasinya atau hubungannya atau konsekuensinya adalah Anda akan memperoleh data yang mendalam. Berikutnya yang kedua yang tidak kalah pentingnya di dalam penelitian itu, dalam penelitian kualitatif, itu adalah kembali kepada kita semuanya, kesungguhan. Anda itu sungguh-sungguh pengen serius penelitian kualitatif atau hanya sekedar selesai? Kalau hanya sekedar selesai, niat seperti itu, berarti Anda penelitian itu hanya sebatas Anda kerjakan di belakang meja, di dalam kamar. Tapi idealnya apa yang Anda tuliskan itu adalah Anda peroleh dari lapangan, dari lokasi penelitian, dari informasi yang diberikan. Nah, ini yang harus menjadi catatan kita semuanya, sehingga kesimpulannya adalah sebenarnya tidak bisa kita mengeneralisir bahwa penelitian kualitatif itu lebih gampang daripada kuantitatif. Kalau saya mau objektif, ya sama-sama beratnya, kegiatan riset itu sama-sama beratnya. Hanya pola kerjanya yang dibalik. Nah, ini kalau guyonan kita semuanya itu, atau mungkin di kampus-kampus itu kan guyonannya begini, kalau kuantitatif itu harus berdarah-darah di awal. Kenapa berdarah-darah? Dia harus banyak membreakdown dari konsep-konsep buku-buku didiskusikan, sehingga dari buku-buku itu akan menjadi instrumen, gitu kan? Itu berdarah-darahnya begitu. Tapi kalau dalam penelitian kualitatif di awal, ya yes, pokoknya kita punya angan-angan kira-kira ada masalah apa di sekolah ini, di lingkungan ini, saya datang di lingkungan sana untuk melakukan apa namanya observasi. Ya, kita menemukan beberapa peristiwa fenomena yang terjadi di sana. Sudah kita list saja, kita data, kita tulis dan lain sebagainya. Baru dalam proses pertengahan kita melakukan yang namanya kajian teorinya kita gunakan untuk mengorientasi dari apa yang kita temukan di lapangan. Jadi sebenarnya Mbak Isna dan teman-teman semuanya tidak bisa kita mengeneralisir bahwa kualitatif itu lebih gampang daripada kuantitatif atau sebaliknya kuantitatif lebih gampang daripada kualitatif. Ini sebenarnya sama-sama beratnya. Hanya kembali kepada kita semuanya teman-teman sekalian, jangan hanya sekedar kita selesai skripsi pokok, tapi harus ada effort di awal itu bahwa kita itu memang niatnya ingin sungguh-sungguh sehingga hasilnya nanti bisa lebih banyak bermanfaat. Kira-kira begitu Mbak Isna. Oke. Baik, matur nuwun sekali Pak Tomo atas jawabannya. Semoga materi yang disampaikan Pak Tomo dan penjelasan yang disampaikan menjadikan inspirasi bagi teman-teman dalam menyusun judul terlebih lagi nanti ketika menyusun skripsi. Baik, saya berikan satu kesempatan lagi, barangkali masih ada yang mau bertanya. Nah, sepertinya sudah jelas ini Pak Tomo. Terakhir mungkin Pak Baik, Tomo dari saya, oke. biar teman-teman nanti mungkin juga semakin mantap ketika mengambil metodologi ini sebagai metodologi penelitian dalam skripsinya nanti. Terkait proporsi data Pak Tomo. Jadi kan kalau di dalam kualitatif itu kan nanti otomatis teman-teman harus melakukan tidak hanya wawancara aja, tapi nanti kan juga perlu ada data yang diambil dari hasil observasi atau mungkin hasil dokumentasi barangkali. Nah, kira-kira proporsi perbandingan, nggih, perbandingan antar data yang diambil dari wawancara, dokumentasi maupun dari observasi tadi berapa proporsinya, Pak Tomo? Oke, baik Mbak Isna. Eh, Sebenarnya dalam kaidah dalam penelitian khususnya kualitatif itu tidak ada kategorisasi porsinya berapa ya. Tapi ini ngomong soal aspek keandalan di dalam proses penelitian. Jadi kalau memang dalam penjelasan penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang menghasilkan,
data-data deskripsi, berarti yang harus kita utamakan di sini adalah sebenarnya data-data yang hasil-hasil dari pengamatan kita, hasil-hasil dari proses interview yang kita lakukan. Nah, kalau toh harus dipaksa tanda kutip sebagai bentuk perhatian untuk memastikan bahwa result kita itu akan menjadi bagus, saya pikir dalam sumber data dalam pilihan kualitatif itu kan ada tiga. Jadi yang pertama interview, kedua itu adalah observasi, yang ketiga adalah studi dokumentasi. Nah, kalau kita proksinya ambil tiga kayak begini, saya prefer untuk mengatakan bahwa interview itu 50%. Kalau toh bisa 50 sampai 60%, sedangkan studi dokumentasi dan observasi itu 20-20 atau 25-25. Jadi kalau dalam proses penelitian untuk teman-teman penelitian skripsi ini, saya pikir bisa dipastikan bahwa data Anda, kalau Anda prefer untuk melakukan riset tentang kualitatif, pastikan 50% itu adalah data Anda berupa interview. 25% adalah berupa observasi dan 25% adalah berupa studi dokumentasi. Nah, catatan berikutnya adalah Mbak Isna, kebanyakan kita observasi dan interview itu hampir dianggap sama. Kenapa? Karena outputnya, luarannya itu ada kesamaan atau hampir sama. Misalkan Anda mengamati perilaku atau mengamati realitas yang terjadi di sebuah objek penelitian. Hasil dari pengamatan Anda tentu juga sangat subjektif yang Anda lakukan. Itu muaranya itu kan tetap harus berupa deskripsi atau narasi. Nah, deskripsi atau narasi yang Anda buat tentu harus meminimalisir subjektivitas di dalam proses pencatatannya. Nah, mengurangi subjektivitas, tetap harus mendorong objektivitas dalam Anda melihat. Makanya di dalam kegiatan observasi itu tidak sekedar Anda datang duduk, mendengar, mengamati, melihat, tapi Anda juga bisa anjang sana, jalan-jalan kemana, titik-titik mana untuk cari proses pengamatan Anda, misalkan kaitannya dengan kedisiplinan. Disiplin itu bisa Anda lihat di aspek mulai dari anak-anak masuk, gurunya masuk, setelah itu pas istirahat mau masuk kembali, setelah itu pulang, kegiatan, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menjadi pengamatan Anda. Jadi pengamatan itu tidak hanya sekedar pokoknya melihat sekilas, setelah itu tinggal pulang. Nah, ini observasi. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya di studi dokumentasi, tadi saya singgung di teman-teman sekalian, studi dokumentasi itu jangan hanya dipahami ketika Anda hanya sekedar selfie dengan informan, tapi lebih dari itu, data-data dokumentasi itu bisa berupa profiling sekolah, di mana di dalamnya adalah banyak data-data yang menyuguhkan dari laporan-laporan kegiatan, aktivitas yang dilakukan. Itu bisa menjadi sumber data. Contoh misalkan Anda pengen tahu terkait dengan program moderasi beragama di madrasah itu. Itu tidak hanya sekedar Anda interview kepala sekolah atau guru agama, tapi Anda bisa tahu ketika sekolah itu mengatakan, kepala sekolah itu mengatakan, loh di sini ada Mbak program moderasi beragama. Apa bisa dilihat ketika kita mengadakan PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Kita menghadirkan narasumber atau penceramah yang memiliki pemahaman moderasi beragama bagus, ya. Itu kan hasil narasinya, deskripsinya kita tulis. Tapi buktinya mana? Ya, teman-teman peneliti harus minta, Bapak katanya di Bapak Kepala Sekolah kemarin ada kegiatan seperti ini, saya ingin tahu mana dokumentasinya, ada dokumentasi kegiatan PHBI, narasumbernya siapa, profilingnya narasumbernya apa, kira-kira yang disampaikan narasumber itu apa saja. Nah, ini adalah studi dokumentasi. Sehingga kalau ini yang dilakukan oleh teman-teman sekalian, sekelas skripsi, waduh sudah. Kalau pas saya nguji, pasti akan saya kasih A. Langsung Itu A. kira-kira Mbak. Nggih, Ya. nggih matur nuwun Pak Tomo atas pemaparannya dan materinya yang sangat luar biasa. Semoga yang disampaikan Pak Tomo pada siang hari ini menjadikan tambahan ilmu dan inspirasi bagi teman-teman ketika mengerjakan skripsi nanti. Karena sudah pukul 11 lebih Pak Tomo, ini tanpa terasa ternyata sudah melebihi waktu yang sudah Iya, iya, ditentukan. betul. Nggih, Hmm. mungkin
kita cukupkan untuk webinar series terkait sosialisasi skripsi hari ini. Nanti untuk hal-hal yang lebih lanjut, karena memang rencananya nanti ada ini Pak Tomo, ada webinar-webinar susulan nanti, mungkin kaitannya dengan teknis apa ya, penyusunan sitasi menggunakan Mendeley dan lain hal-hal semacam itu nanti insya Allah akan dilanjutkan, ada lagi nanti sesi-sesi yang lain. Dan untuk teman-teman semuanya tetap semangat selalu karena ini merupakan awal perjuangan kita di semester 8 depan. Jadi tetap semangat dan coba di 1 minggu ini mencari inspirasi-inspirasi lain barangkali yang menarik yang mungkin sedang hangat diperbincangkan untuk nantinya bisa diangkat sebagai judul skripsi teman-teman sekalian. Begitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Tomo dan Pak Dr. Saifuddin yang sudah memaparkan materinya hari ini. Baiklah, kita akhiri webinar pada siang hari ini dengan bacaan wal asri 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, terima kasih. Oke, Mudah manfaat. Pak Terima Tomo, kasih, ini Pak. foto bersama dulu. Teman-teman Oke, mohon ya tetap siap, bertahan foto bersama dulu. siap. Tolong Hormat. dibuka eh, kameranya masing-masing sebentar. Baik, layar pertama sudah siap semua? 1, Sudah. 2, 3. Baik. Sebentar, layar kedua jangan bergerak dulu. Sudah ya. Bentar belum Pak, ini ada 4 layar soalnya. Oke, baik. Sebentar, layar selanjutnya, layar keempat. Layar sampun. Baik, terima kasih Sip. Pak Tomo dan teman-teman Thank sekalian. you. Buat teman-teman jangan lupa nggih isi Google Form-nya, isi Google Form daftar hadirnya dan nanti insya Allah jika ada info-info lain terkait program skripsi ini akan saya sampaikan di grup mahasiswa FIK ya. Jadi untuk pendaftaran judul sendiri nanti akan kita laksanakan di 1 minggu ini dengan nanti untuk teknisnya akan saya informasikan di grup. Jadi surat edarannya nanti akan kami informasikan di grup. Yang jelas nanti teman-teman silahkan mungkin mulai hari ini mencari atau menentukan satu judul skripsi dan silahkan konsultasi dengan dosen walinya masing-masing. Nah, kira-kira judulnya sudah tepat, ada masukan atau tidak, itu silahkan dikonsultasikan dengan dosen wali. Untuk form pengajuan judul dan lain-lain, insya Allah nanti akan saya sampaikan di grup. Baik, terima kasih semuanya. Semangat selalu. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sami-sami. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.